Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam masa Bani Umayyah. Saya Putri Anggita Dewi, mahasiswi Prodi PIAUD Stainu Temanggung, akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam tumbuh dan berakar kuat pada masa pemerintahan Nabi Muhammad, yaitu pendidikan yang berakar dan bersumber pada Al-Quran, Sunnah, atau tradisi-tradisi Nabi, baik secara komprehensif maupun parsial. Sedangkan cabang-cabang pendidikan Islam dikembangkan setelah Nabi wafat hingga saat ini. Bani Umayyah dikenal sebagai penakluk padang pasir. Mereka tidak memiliki tradisi belajar maupun hasanah budaya yang dapat diwariskan ke negeri taklukannya. Mereka menjadi murid dari orang-orang yang mereka taklukkan, dan sejarah membuktikan bahwa mereka adalah murid yang rakus akan ilmu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah meliputi beberapa unsur pendidikan, yaitu pusat, tujuan, corak, jenis, metode, tempat, lembaga, materi, kurikulum, dan nilai pendidikan yang dapat kita ambil. Pola pendidikan yang diterapkan bersifat desentrasi, yaitu dikembangkan secara otonom di daerah yang dikuasai, tidak hanya di ibu kota negaranya saja. Selama kekuasaan Bani Umayyah, ada pusat-pusat pendidikan yang berada di Hijaz. Pendidikan yang berada di Hijaz ini meliputi kota Mekah dan Madinah. Pusat pendidikan di Irak meliputi Basroh dan Kufah. Pusat pendidikan di Syam meliputi Damsyik dan Palestina. Sedangkan pusat pendidikan di Mesir yaitu Fistat. Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan insan kamil yang memiliki keberanian, sabar saat tertimpa musibah, menaati hak dan kewajiban atau yang biasa disebut sebagai jiwar, dermawan, ramah tamah, serta muru'ah atau mampu menjaga diri. Adapun corak pendidikan pada masa Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Bersifat Arab dan Islam tulen. Pada periode ini, pendidikan masih didominasi oleh orang-orang Arab, karena pada masa tersebut, unsur-unsur Arablah yang memberi arah pada pemerintahan. Menempatkan pendidikan dan birokrasi lain sebagaimana yang ditempatkan oleh orang-orang non-Muslim dan non-Arab. Peneguhan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Ini berawal dari pandangan Umayyah bahwa Islam adalah agama, negara, dan budaya, sehingga Umayyah banyak melakukan penaklukan wilayah. Kemudian, memprioritaskan pada ilmu nakliyah dan bahasa. Pada periode ini, pendidikan Islam memprioritaskan pada ilmu-ilmu nakliyah seperti baca tulis Al-Quran, pemahaman fikih dan tasyri', kemudian dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu tersebut, yaitu ilmu bahasa seperti nahwu dan sastra. Menunjukkan bahan tertulis pada bahasa tertulis sebagai bahan media komunikasi. Pada masa Umayyah, juga tugas menulis semakin banyak, seperti membagi penulis dalam bidang pemerintahan, seperti penulis-penulis surat, harta-harta,
dan pada bidang pemerintahan lainnya, termasuk penulis dalam kalangan intelektual, yaitu penerjemah. Adapun jenis pendidikan yang berlangsung pada masa Bani Umayyah meliputi pendidikan umum dan pendidikan khusus. Dua jenis pendidikan tersebut tentu saja berbeda. Perbedaannya meliputi pendidik, peserta didik, dan materi pendidikan. Pendidikan umum dilaksanakan oleh pendidik yang disebut sebagai mu'alim kutab. Para ulama bertanggung jawab penuh atas pendidikan ini. Pendidikan khusus dilakukan oleh pendidik yang disebut sebagai mu'adib. Keluarga kerajaan pun turut andil dalam penetapan kurikulum. Peserta didik pendidikan umum berasal dari anak-anak kalangan rakyat biasa, sedangkan pada pendidikan khusus, peserta didiknya adalah para putra mahkota. Proses pembelajaran pada pendidikan umum merupakan kelanjutan dari pendidikan atau seperti yang diajarkan pada zaman Nabi. Sedangkan pada pendidikan khusus, materi pembelajaran tidak hanya seperti pada pendidikan umum. Ada bahan tambahan, yaitu berkaitan dengan pemerintahan. Karena pada akhirnya, peserta didik yang notabene adalah putra mahkota akan mewarisi tahta pemerintahan. Ada berbagai tempat dan lembaga pendidikan yang digunakan pada masa Bani Umayyah. Pendidikan kutab, yaitu tempat belajar menulis, materi pembelajarannya diambil dari syair dan pepatah Arab. Pendidikan masjid, yaitu tempat pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan seperti Al-Quran dan tafsirnya, hadis, fikih, serta syariat Islam. Pendidikan badiah, yaitu tempat belajar bahasa Arab yang murni. Kemudian ada pendidikan perpustakaan. Pemerintahan dinasti Umayyah mendirikan perpustakaan besar Cordova pada masa Khalifah Hakam bin Nasir. Kemudian ada pula Majelis Sastra Salun Kepustakaan. Bamaristan, yaitu rumah sakit serta menjadi tempat studi kedokteran. Madrasah Mekah, yaitu tempat belajar ilmu Al-Quran, tafsir, fikih, dan sastra. Madrasah Madinah adalah tempat yang paling masyhur dan dalam ilmunya. Karena dahulu di sanalah tempat tinggal para sahabat-sahabat Nabi, sehingga terdapat banyak ulama terkemuka. Madrasah Basroh adalah tempat belajar fikih, hadis, Quran, serta tasawuf. Madrasah Kufah adalah tempat belajar ilmu keagamaan, khususnya bagi para penghafal Quran. Madrasah Damsyik bertempat di Syam. Madrasah ini menjadi tempat berkembangnya madhab. Madrasah Fistat yang berada di Mesir. Pada waktu itu, setelah Mesir menjadi negara Islam, tempat ini menjadi pusat ilmu-ilmu agama. Nah, kalau tempat pendidikan ini sudah ada sejak era Khulafaur Rasyidin. Dulu pelaksanaannya di masjid. Masuk pada era Bani Umayyah, pelaksanaannya dipindahkan ke istana dan hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu saja. Kurikulum atau yang sering disebut sebagai Al-Madah oleh pakar pendidikan Islam merupakan serangkaian tujuan, mata pelajaran, proses belajar, dan evaluasi. Kurikulum yang berkembang pada masa Bani Umayyah yaitu kurikulum pendidikan rendah. Sebelum adanya madrasah, pendidikan bermula di kutab. Siswa diajari Al-Quran, baca tulis, bahasa, nahwu, dan arud. Kurikulum pendidikan tinggi atau holakoh. Kurikulum pendidikan tinggi ini bervariasi, tergantung syekh yang mengajar. Mahasiswa bebas untuk mengikuti pembelajaran di sebuah holakoh dan berpindah dari holakoh satu ke holakoh yang lain. Ada 2 jurusan dalam kurikulum pendidikan tinggi, yaitu
al-ulum al-aqliyah atau ilmu-ilmu agama, dan al-ulum an-naqliyah atau ilmu pengetahuan umum. Pemerintah Bani Umayyah menaruh perhatian besar dalam bidang pendidikan. Beragam bahan pembelajaran yang dapat berkembang pada masa itu adalah ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan yang pesat. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari tentang bahasa, nahwu, sorof, dan lain-lain. Ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu. Serta ada pula ilmu kedokteran. Ilmu kimia, kedokteran, dan astrologi. Ketiga ilmu ini dalam ilmu pengobatan awalnya masih bersumber pada pengobatan tradisional yang diterapkan Nabi. Di antaranya adalah mengeluarkan darah dengan gelas atau bekam. Kemudian pengobatan ilmiah Arab banyak yang bersumber dari Yunani dan sebagian dari Persia. Adapun daftar dokter pertama pada dinasti Umayyah ditempati oleh Haris bin Kholadah yang berasal dari Taif yang kemudian menuntut ilmu ke Persia. Dari Haris inilah dia merupakan orang Islam yang pertama yang menerjemahkan buku-buku bahasa Yunani Koptik tentang kimia, kedokteran, dan astrologi. Selain itu, pada masa ini juga terjadi perkembangan seni rupa dan seni musik. Metode pembelajaran yang digunakan pada masa Bani Umayyah antara lain metode lisan yang dapat berupa dikte atau imla, ceramah, tiroah, dan diskusi. Metode hafalan dengan membaca materi pembelajaran dengan berulang-ulang. Metode tulisan yaitu menulis kembali buku-buku para ulama sehingga penguasaan ilmu peserta didik semakin tinggi. Metode rihlah yaitu metode mencari hadis yang tersebar ke seluruh daerah yang dimulai pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Metode rihlah ini dilatar belakangi dengan adanya oknum-oknum penyeleweng hadis. Dinasti Umayyah mengalami kemajuan yang pesat hanya pada dasawarsa pertama kekuasaannya, sedangkan pada tahun berikutnya sudah mengalami kemunduran. Kemajuan yang terjadi pada masa pemerintahan. Adapun faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah adalah sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Pengaturannya tidak jelas, sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat di lingkungan keluarga kerajaan. Adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Hal ini banyak menyedot perhatian pemerintah ketika itu. Kemudian, timbulnya permasalahan sosial yang menyebabkan orang non-Arab dan suku Arabia Utara sehingga dinasti Umayyah kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Sikap hidup mewah di kalangan istana dan perhatian terhadap masalah keagamaan sudah berkurang. Ada pula kekuatan baru yang digalang oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, sehingga menyebabkan keruntuhan dinasti Umayyah. Gerakan ini didukung penuh oleh Bani Hashim dan golongan Syiah, serta kaum Mawali yang dinomorduakan ketika pemerintahan Bani Umayyah. Dengan demikian,
dapat menjadi pengalaman bagi setiap pemerintahan yang tidak baik. Cepat atau lambat, mereka akan runtuh. Sebuah sistem yang telah dibangun dengan tidak baik akan menghasilkan produk yang tidak baik juga. Nilai pendidikan yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan masa kini. Pemaksimalan wahyu tanpa keikutsertaan akal akan menimbulkan ketimpangan. Demikian pula sebaliknya, menuhankan akal dengan menyingkirkan keterlibatan wahyu akan melahirkan kegersangan intelektual. Dengan demikian, keduanya perlu disandingkan dalam suasana dialogis harmonis. Dengan kata lain, agama tanpa ilmu akan lumpuh, dan ilmu tanpa agama akan buta. Singkat kata, kebenaran wahyu dan akal bukan untuk dipertentangkan, tetapi dibersamakan, yang mana semua ini perlu di-breakdown dalam sistem pendidikan Islam. Dengan akhir kata, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dengan demikian, pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan akal dan wahyu untuk menjadi suatu kesatuan yang harmonis. Adanya pertukaran pelajar, sehingga tidak hanya belajar di satu lembaga saja. Untuk keluar dari scientific criticism, pertukaran pemikiran diperbolehkan dengan syarat tidak merampas apa yang telah digariskan oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Penerjemahan buku-buku atau ilmu dari bahasa asing ke bahasa nasional yang kemudian disempurnakan untuk kepentingan keilmuan Islam. Kemudian, dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan di pusat-pusat kota sebagai sarana pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah sebagai fasilitas yang mendukung kemajuan pendidikan dengan tujuan para guru dapat melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya, serta melakukan kaderisasi ilmu dengan maksimal. Berikut adalah sumber yang saya gunakan dalam penyusunan presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatianmu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian ingin melihat karya saya yang lain, kalian dapat mengunjungi Instagram saya di @kuas.padi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.